Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum yang ketujuh ini nanti kita akan mempraktekkan uji perbedaan. Kemarin kalian sudah membaca materi ketujuh. Nah, untuk kesempatan ini nanti akan kita praktekkan bagaimana cara menguji perbedaan antara dua kelompok sampel. Nah, uji perbedaan nanti yang akan kita praktekkan di sini itu ada dua. Yang pertama adalah independent sample t-test, kemudian yang kedua adalah Mann-Whitney. Di mana dua pengujian ini memiliki syarat yang berbeda. Kita melakukan Mann-Whitney apabila data yang akan kita uji perbedaannya itu ternyata tidak terdistribusi normal. Itu alternatifnya kita bisa menggunakan Mann-Whitney. Kita langsung saja ke pengujian yang pertama. Untuk kasus independent sample t-test di sini. Misalkan hipotesis kita itu adalah ada perbedaan antara kecerdasan pria dan wanita. Di sini kita ambil dua kelompok sampel. Kelompok yang pertama itu adalah pria, kemudian kelompok yang kedua itu adalah wanita. Kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat hipotesis dulu. Hipotesis yang pertama itu adalah ada perbedaan di sini antara kecerdasan pria dengan wanita. Kemudian hipotesis yang kedua itu adalah tidak ada perbedaan antara kecerdasan pria dan wanita. Nah, pada contoh kasus independent sample t-test ini, untuk variabel dependent adalah kecerdasan. Kemudian untuk variabel independennya yang mempengaruhi itu adalah pria dan wanita atau jenis kelamin. Kita ada dua kelompok variabel jenis kelamin yang ada pada contoh kasus ini. Kita lanjutkan. Nah, contoh kasusnya adalah kita ambil sampel ada 19 data dari dua kelompok yang berbeda tadi, pria dan wanita, di mana masing-masing di sini memiliki data kecerdasan. Seperti ini. Nah, silahkan nanti dari tabel contoh kasus ini kalian masukkan ke dalam SPSS. Nah, langkah yang pertama adalah kalian definisikan dulu variabel yang terkait yang akan kalian teliti ke dalam variabel view. Pertama adalah kecerdasan, kemudian yang kedua itu ada jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin itu sendiri, kita dibagi menjadi dua kelompok nanti. Kelompok yang pertama itu adalah wanita, kelompok yang kedua itu adalah pria. Bagaimana cara membuat dua kelompok ini pada variabel jenis kelamin tadi? Caranya adalah kalian bisa melalui kolom value yang ada pada variabel view, kemudian silakan kalian klik button ini. Ada button, di dalamnya itu ada tanda titik-titiknya, silahkan kalian klik saja, kemudian nanti akan muncul value label seperti ini. Nah, silahkan kalian definisikan value-nya, kemudian dilabeli value itu sebagai apa. Oke, kalau sudah, silakan nanti kalian oke. Kalau ini sudah kalian lakukan, langkah berikutnya adalah silakan kalian masukkan data-data ini, data-data contoh kasusnya ini ke dalam data view di dalam SPSS kalian. Caranya adalah silakan diklik data view-nya, kemudian kalian inputkan di sini sesuai dengan contoh kasus yang ada pada slide ini. Setelah data semuanya sudah kalian masukkan, langkah berikutnya adalah kita mulai melakukan uji perbedaan dengan menggunakan independent sample t-test.
Nah, karena syaratnya pada materi yang ke-7 kemarin sudah kalian baca ya, salah satunya adalah bahwa data yang akan kita teliti tersebut itu terdistribusi normal. Oleh sebab itu, silakan kalian setelah memasukkan data ini, kalian uji dulu apakah data itu terdistribusi normal atau tidak dengan salah satu cara yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, pada pertemuan yang ketiga ya. Silakan kalian tes terdistribusi normal atau tidak. Nah, kalau sudah memenuhi, langkah berikutnya adalah kita melakukan uji perbedaan ini. Karena kita pengen, dari contoh kasus ini, kita pengen tahu, ada nggak sih perbedaan antara kecerdasan pria dengan wanita di sini? Nah, caranya bagaimana? Kalian langsung pilih menu analis nanti, kemudian kalian pilih compare means, kemudian silakan kalian pilih independent sample t-test. Setelah itu akan muncul kotak seperti ini. Langkah berikutnya adalah silakan kalian pindahkan variabel kecerdasan ke dalam tes variabel. Kemudian untuk jenis kelamin kalian pindahkan ke dalam grouping variabel. Setelah itu kalian klik define group. Diklik saja, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini, define group ini. Nah, silakan kalian masukkan grup 1, grup 2, 2. Ini sesuai dengan value dan label yang sudah kita atur di dalam variabel view tadi. Variabel kelompok jenis kelamin tadi ya. Nah, pertanyaannya apabila nanti model datanya itu tidak berkelompok seperti jenis kelamin, misalkan datanya itu adalah dalam bentuk rentang antara nilai 0 sampai 10. Caranya bagaimana misalkan kalau kita mau melakukan tes independent sample t-testnya ini? Nah, caranya untuk memasukkan ke define group-nya, kalian bisa menggunakan menu ini, cut point ini. Misalkan tadi saya contohkan kalau rentangnya itu antara 0 sampai 10 ya, berarti cut point-nya di situ kita ambil nilai tengah-tengahnya, 5. Sehingga nanti SPSS-nya itu akan mengkelompokkan data di atas 5 dan di bawah 5. Jadi kita ambil nilai mediannya, nilai tengahnya di situ. Kalau misalkan datanya itu tidak dalam bentuk kelompok ya, grup. Kita bisa menggunakan fungsi cut point. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu kalian klik continue saja. Setelah continue, silakan kalian klik OK. Maka nanti di dalam output, di dalam SPSS kalian, itu akan keluar outputnya. Output dari hasil kita melakukan uji independent sample t-testnya. Nah, bagaimana cara membaca outputnya nanti ya? Kita ikuti dulu aturan pengambilan keputusan nanti di dalam independent sample t-test. Aturannya adalah untuk uji homogen kita melihat nilai signifikansinya. Apabila nilai sig-nya itu ternyata kurang dari sama dengan 0,05, maka datanya itu tidak homogen. Tapi kalau nanti nilai sig-nya itu ternyata lebih besar dari 0,05, kita bisa simpulkan bahwa data penelitian tersebut adalah homogen, sejenis. Itu aturan untuk pengujian homogennya. Kemudian aturan yang kedua itu adalah untuk pengujian t-testnya, independent sample t-testnya. Kita melihat nilai sig-nya. Apabila nilai sig-nya itu kurang dari sama dengan 0,05, berarti ada perbedaan di sini pada taraf signifikansi 5%. Atau kita bisa menggunakan nilai taraf signifikansinya itu 1%. Kalau kurang dari sama dengan 0,01, maka ada perbedaan. Tapi akan berbeda kesimpulannya apabila kita dapati nilai sig-nya itu lebih besar dari 0,05 di sini. Kalau lebih besar dari nilai
0,05 berarti tidak ada perbedaan dari kelompok yang akan kita uji tadi. Itu aturan untuk kita apabila ingin menguji independent sample t-testnya. Kita lanjutkan. Nah, dari keluaran di SPSS-nya, kita mulai melihat pada tabel yang pertama dulu. Nah, tabel yang pertama, seperti yang kalian lihat di sini, grup statistik di sini, data ini menunjukkan perbandingan nilai rata-ratanya. Kita bisa melihat perbandingan nilai rata-rata antara kecerdasan wanita dengan kecerdasan pria di sini. Dari tabel ini kita bisa melihat bahwa ternyata dari data yang kita miliki, wanita itu cenderung lebih cerdas dibandingkan pria. Dari tabel ini ya, dari data yang kita miliki. Kemudian kita fokusnya ke independent sample t-testnya itu. Kita ingin melihat benar-benar apakah ada perbedaan kecerdasan di sini. Nah, caranya adalah langkah yang pertama kita baca dulu Levens testnya untuk uji homogenitas ya. Nah, cara membacanya adalah kita melalui ini, kolom F-nya ini. Kolom F di sini adalah 2,662 dengan nilai signifikansi itu sebesar 0,120. Nah, 0,120 ini kan nilainya lebih besar dari 0,05 ya. Sehingga dengan aturan yang ada pada slide sebelumnya tadi, kita bisa menyimpulkan di sini bahwa tidak ada perbedaan kecerdasan, baik dari data kecerdasan pria ataupun wanita di sini. Artinya, datanya di sini itu adalah equal atau homogen. Ini langkah yang pertama. Nah, langkah yang kedua, jika datanya homogen, kita sudah dapatkan ini ya tadi dengan aturan untuk menguji data homogen atau tidak. Ternyata datanya itu adalah homogen. Nah, setelah kita tahu bahwa data penelitian kita itu homogen, kita bisa membaca data berikutnya di sini nanti. Nah, yang kita baca di sini datanya itu ada pada equivalent assume atau lajur kirinya. Jika datanya homogen ya. Tapi kalau datanya nanti tidak homogen, ternyata pada saat kalian menguji homogen atau tidak, maka data yang kalian baca itu adalah pada lajur kanannya, equal variance yang not assume. Ini ya perbedaan mana yang harus kalian baca, yang baris equal ini yang pada lajur kiri atau yang lajur kanan. Nah, caranya adalah kalian menguji homogen dan tidaknya dulu. Caranya melalui ini tadi. Ternyata nilainya itu lebih besar 0,05 sehingga kita bisa simpulkan bahwa datanya itu homogen. Nah, kalau kita sudah tahu datanya itu homogen, langkah berikutnya kita membaca yang mana ini? Nilai 0,085 atau nilai 0,77? Nah, karena datanya homogen kan yang patokannya adalah kita membaca pada lajur kirinya. Kecuali kalau nanti apabila kalian melakukan uji perbedaan dan mengetahui hasil uji homogennya itu ternyata hasilnya adalah tidak, maka yang kalian baca adalah yang baris lajur kanan ini. Ini yang kalian baca. Oke, itu langkah yang kedua. Nah, langkah yang ketiga adalah kita mulai menghitung nilai T hitungnya ini. 0,085 ini lebih besar dari nilai 0,05. Nah, kalau lebih besar artinya tidak ada perbedaan baik di kecerdasan antara pria dan wanita. Walaupun tadi secara kasarnya, data kasarnya pada tabel statistik ini kita bisa lihat bahwa ternyata data yang kita miliki itu wanita lebih cerdas daripada pria. Tetapi kalau kita lihat lebih secara spesifik lagi, lebih dalam lagi bahwa perbedaan itu ternyata kecil, tipis nilainya. Dan setelah kita lakukan uji independent sample t-test, hasilnya adalah
mengatakan tidak ada perbedaan baik antara pria dan wanita dalam hal kecerdasan. Nah, ini cara menguji independent sample t-test. Ingat ya, sebelum kalian melakukan uji independent sample t-test, pastikan dulu bahwa data yang kalian miliki ini terdistribusi normal. Kalau sudah, tadi silakan kalian lakukan step by step-nya. Tadi analis, kemudian comparements, dan lain sebagainya. Setelah itu, keluar hasilnya pada output SPSS yang kalian perlukan. Bagaimana cara membacanya? Tadi langkah 1 adalah kalian baca Levens testnya, kemudian kalau kalian sudah mendapatkan hasil homogen atau tidaknya, langkah berikutnya kalian bisa menentukan yang mana yang harus dibaca, lajur kiri apa lajur kanan. Untuk menentukan independent sample t-testnya ini tadi, ada nggak perbedaan antara kelompok 1 dengan kelompok 2? Demikian untuk independent sample t-testnya. Kita lanjutkan untuk pengujian berikutnya di sini. Nah, ini penjelasan lebih detailnya ya, untuk advanced only ini. Jadi kalau tadi kita lihat signifikansinya yang kita pakai kan 5%, berarti 95% ini kan nilai confidence. Nah, 95% ini confidence maksudnya apa? Bahwa rentang nilai perbedaan yang ditoleransi pada kasus kita ini itu memiliki taraf kepercayaan sebesar 95%. Dengan rentang selisih kecerdasan pria dan wanita tadi, kita bisa ambil datanya itu ada min 29,951 sampai dengan 25,971. Ini rentang selisihnya. Ini kalau kita mau melihat lebih detail ya, lebih detail selisih antara kecerdasan pria dengan wanita. Walaupun secara keseluruhan itu tidak terlalu berpengaruh, ternyata setelah kita uji menggunakan independent sample t-test tadi didapatkan bahwa tidak ada perbedaan baik antara kecerdasan pria dengan wanita. Saya lanjutkan ke pengujian yang berikutnya. Mann-Whitney. Mann-Whitney ini adalah salah satu alternatif kita apabila nanti ternyata pada saat kita melakukan pengujian terdistribusi normal, dan kita dapati data penelitian kita ini tidak terdistribusi normal. Kita bisa menggunakan uji ini apabila kita menghendaki untuk menguji perbedaan tadi ya antara dua kelompok sampel. Kemudian Mann-Whitney ini termasuk salah satu pengujian di dalam non-parametrik. Jadi alternatif dari independent sample t-test tadi. Syarat yang kedua itu apabila data penelitian kita itu skalanya nominal atau ordinal, kita bisa menggunakan pengujian ini. Gitu. Kita langsung saja ke contoh kasusnya. Sebelum ke sana, saya sampaikan untuk aturan nanti pengambilan kesimpulan, keputusan di dalam Mann-Whitney ini adalah nanti silakan kalian buat hipotesisnya terlebih dahulu, sama seperti langkah yang ada pada independent sample t-testnya tadi. Jadi apa yang akan kalian uji di situ, kalian formulasikan dulu hipotesisnya. Yang pertama, tidak ada perbedaan antara rata-rata sampel satu dengan yang lainnya. Yang hipotesis yang kedua berarti lawan katanya. Ada perbedaan rata-rata sampel satu dengan yang lainnya. Kemudian kita nanti tentukan nilai alfanya, signifikansinya. Kita gunakan untuk taraf signifikansinya itu sebesar 5%. 0,05 atau bisa 1%. 0,01. Kemudian kita nanti mulai menghitung nilai U ya pada Mann-Whitney U ini nanti kita dapatkan pada output SPSS, nanti ada di dalam tabelnya. Nah,
Ini yang penting, poin yang keempat, kriteria pengujiannya itu keputusannya bagaimana. Nanti kalau kalian lihat nilai U-nya itu ternyata lebih besar sama dengan U tabelnya, maka HO itu diterima. Dengan kata lain, tidak terdapat perbedaan antara rata-rata sampel satu dengan yang lainnya. Tapi kalau nanti ternyata nilai U-nya ini kurang dari U tabelnya, maka bisa kita simpulkan ada perbedaan di situ. Kita langsung saja ke contoh kasusnya ya. Contoh kasusnya adalah di sini seorang dosen kalkulus itu ingin mengecek apakah pada ujian kalkulusnya yang dilakukan pada pagi hari ya dan siang hari ini berpengaruh pada hasil skor tes yang didapatkan oleh mahasiswanya. Artinya dia ingin menguji apakah tes yang dilakukan pagi hari dan siang hari ini memiliki pengaruh atau perbedaan hasil skor tesnya. Nah, di sini diambil sampel 19 mahasiswa yang melakukan ujian di sini ujian pagi hari dan siang hari. Yang pagi ada 10 mahasiswa, kemudian sisanya 9 mahasiswa yang lainnya ikut ujian yang siang hari. Kemudian didapatkan skor tes sesuai yang terlihat pada tabel ini. Nah, pada tabel ini nanti silakan kalian pindahkan dulu datanya ini ke dalam SPSS kalian. Seperti langkah-langkah yang sudah pernah kita praktekkan sebelumnya. Lewat variabel view dulu, definisikan. Di sini kita lihat hati-hati untuk memasukkan datanya ke dalam SPSS. Tabelnya seperti ini, tabel frekuensinya kita ubah ke dalam SPSS. Ada 2 variabel di sini, skor tes dan waktu tesnya. Waktu tes ini nanti sama, karena dia itu berkelompok, kita buat kelompoknya itu melalui kolom value-nya tadi. Kelompok 1 itu yang tes di pagi hari misalkan. Kelompok 2 itu yang tes siang hari. Kalau sudah kita masukkan seperti ini, silakan nanti kalian masukkan data-datanya ke dalam data view. Seperti ini. Kalau sudah kalian masukkan data yang akan kita uji Whitney-nya nanti, langkah berikutnya adalah kita langsung melakukan pengujian nanti. Caranya bagaimana? Nah, karena ini adalah model non-parametric test, sehingga nanti untuk menu analis yang akan kita gunakan itu adalah yang bagian non-parametric testnya. Nanti silakan pada bagian non-parametric test yang kalian pilih itu adalah two independent sample. Karena kita ingin menguji 2 kelompok yang berbeda di sini. Kita menggunakan two independent sample. Kalian klik saja, nanti akan muncul kotak seperti ini. Langkah berikutnya adalah untuk variabel skor tesnya, silakan kalian pindahkan ke dalam tes variabel list. Kemudian untuk waktu tesnya, pagi dan siang tadi, kalian pindahkan ke dalam grouping variabel. Kemudian jangan lupa kalian klik define group. Oke, kalau sudah kalian klik, nanti akan muncul kotak dialog tadi untuk memasukkan grupnya. Nah, cara memasukkan grupnya itu sesuai dengan value yang sudah kalian definisikan pada variabel view tadi ya. Jadi misalkan kalau tadi kan Bu Astika menggunakan 1 dan 2, berarti untuk grupnya di dalam define group yang saya masukkan adalah value 1 dan 2. Tapi akan berbeda cerita apabila nanti pada saat kalian mendefinisikan pada variabel view, ternyata bukan angka 1, 2. Misalkan pakai angka 0, 1, boleh. Tapi jangan lupa nanti di define grupnya yang didefinisikan juga sama. Gitu. Kemudian untuk tes tipenya, silakan kalian pilih yang Mann-Whitney. Kalau sudah kalian oke saja, nah kalian tunggu nanti di dalam output SPSS kalian akan menampilkan hasil beberapa data yang harus kita baca untuk mengambil kesimpulan di dalam uji perbedaan ini.
Nah, tabel pertama dulu yang saya jelaskan. Pada tabel ini kita bisa melihat rata-rata, total skor, serta jumlah responden pada masing-masing kelompok, yaitu mahasiswa yang melakukan ujian pagi hari dan mahasiswa yang melakukan ujian siang hari di sini. Nah, kalau kita lihat secara rata-ratanya, yang pagi hari cenderung nilainya lebih tinggi ya di sini, lebih besar daripada yang siang hari. Ya. Dengan rata-rata rank ini kita bisa melihat nilai kualitas hubungannya. Tapi kan tidak bisa kita hanya menggunakan perkiraan dengan nilai ini saja. Kalau di sini kita bisa lihat bahwa pagi hari itu jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan siang hari. Kita harus melakukan uji perbedaan dulu. Apakah ada perbedaan atau tidak dari ujian di pagi hari dan siang hari pada skor tes mahasiswa? Yang kita gunakan adalah tabel tes statistiknya di sini. Yang kita pakai adalah nilai signifikansinya di sini. Nah, kita lihat nilai signifikansinya di sini adalah sebesar 0,120. Itu artinya lebih besar dari 0,5. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa ternyata di sini tidak ada perbedaan untuk nilai skor tes mahasiswa yang melakukan ujian pagi hari ataupun siang hari. Itu ya, jadi lebih validnya kita menggunakan pengujian ini tadi. Tidak berhenti di sini ya, kalau secara data kasarnya pada data min rank ini kita bisa melihat bahwa nilainya ternyata lebih besar daripada nilai di pagi hari, itu lebih besar daripada siang hari. Apakah perbedaannya ini cukup signifikan apabila kita melakukan pengujian menggunakan Mann-Whitney? Setelah kita lihat dengan aturan pengambilan keputusan, ternyata didapatkan ini tidak ada perbedaan skor tes antara pagi dengan siang hari. Walaupun di sini ada perbedaan, tapi kan tidak terlalu signifikan pengaruhnya. Seperti itu cara melakukan uji perbedaan menggunakan Mann-Whitney dan Independent Sample T-Test. Oke, dari sini nanti silakan kalian praktekkan masing-masing dari contoh kasus yang sudah tersedia pada slide ini, pada video ini. Nanti silakan kalian praktekkan, diulang kembali, supaya kalian paham bagaimana cara melakukan Independent Sample T-Test dan bagaimana cara melakukan Whitney. Di mana dua pengujian perbedaan ini memiliki syarat yang berbeda. Nah, kalian harus tahu kapan melakukan independent sample t-test dan kapan saya menggunakan Whitney di sini. Kata kuncinya adalah di bagian terdistribusi normal atau enggak. Nanti kalau di dalam pengujiannya ini ternyata tidak terdistribusi normal, ya kalian gunakan yang non-parametric test, Mann-Whitney ini. Tapi kalau ternyata datanya itu adalah terdistribusi normal, maka yang kalian gunakan untuk menguji perbedaan itu adalah di bagian independent sample t-test-nya. Itu untuk praktikum kita yang ke-7, nanti akan kita lanjutkan di praktikum yang ke-8, masih kita menguji perbedaan, tapi dengan model yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.